Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ada Baru Bani Kiraldin Wahid, NIM 114190059 dari buku 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan registrasi dan digitasi peta. Langkah yang pertama kita lakukan adalah melakukan penyesuaian grid yang akan kita gunakan, yaitu dengan cara klik kanan di Layers, kemudian klik Properties, kemudian kita pilih sesuai zona yang sesuai dengan peta yang akan kita gunakan. Di sini pilih WGS 1984, kemudian sesuai yang akan kita gunakan, sesuai peta yang akan kita gunakan, yaitu di Southern, kemudian cari 48S, kemudian oke. Setelah itu kita input peta yang akan kita registrasi dan digitasi dengan cara klik kanan di layar, kemudian add data. Nah, di sini jika folder yang kita akan gunakan yang menjadi letak peta yang akan digunakan tidak atau belum tersambung atau terkonek, maka kita akan klik connect to folder di sini. Tapi di sini saya sudah menyambungkannya sehingga langsung saja kita input. Kemudian langkah awal untuk meregistrasi kita melakukan penyesuaian grid yang ada dengan cara klik add control point di menu georeferencing, kemudian kita klik di grid UTM pada peta yang kita input, klik kiri, kemudian kita klik kanan. Jangan lupa untuk men-zoom out-nya agar grid UTM di peta yang kita input tadi terlihat. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita input gridnya atau grid UTM-nya. Setelah itu kita oke. Kemudian tadi kita telah menginput grid di pojok kiri atas. Setelah itu kita menginput grid di pojok kanan bawah. Mengapa kita melakukannya dua kali? Agar data yang akan kita gunakan nantinya untuk membuat peta secara digital akan lebih akurat. Sama seperti klik kiri, kemudian zoom out terlebih dahulu. Dan di kanan input X dan Y-nya. Kemudian oke. Setelah melakukan pendataan di dua titik, kemudian kita melakukan update georeferencing di menu georeferencing. Nah, dengan ini peta yang akan kita buat telah sesuai dengan grid UTM yang ada di peta yang kita input tadi. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan digitasi peta. Langkah pertama kita buka katalog, ada di sini. Kemudian kita konekkan folder yang akan kita gunakan sebagai tempat berbagai macam atribut yang akan kita buat nantinya. Nah, sini. Nah, setelah itu kita klik kanan,
Di sini kemudian kita pilih new dan save file. Yang pertama kita akan buat adalah batas administrasi. Di sini karena batas administrasi berupa area, maka kita memilih feature type-nya yang polygon, kemudian kita sesuaikan koordinatnya, itu WGS 1984 dan kita oke. Nah, setelah itu kita klik kanan di batas administrasi yang kita buat tadi, kemudian edit user dan mulai editing dengan mengklik start editing. Kemudian nanti akan muncul di menu create features, dan kita klik kiri batas administrasi tadi, kemudian kita pilih polygon di construction tools, dan kita mulai digitasi batas administrasi di daerah yang kita inginkan. Saya pada materi ini akan memilih daerah Kecamatan Ibun, Paseh, dan Majalaya. Kita mulai dari titik yang terluar dengan mengklik kiri dan mengikuti batas daerah terluar dari 3 kecamatan yang akan kita digitasi. Setelah kita melakukan digitasi di batas terluar dari 3 kecamatan, kita akan memisahkan setiap kecamatan yang kita digitasi dengan cara yang pertama mengubah warna daerah yang kita buat ini menjadi holo agar transparan. Kemudian kita mulai bagi daerah tersebut dengan tombol cut polygon tool di bagian editor di sini. Dan kita mulai seperti tadi dari titik terluar dan membagi daerah menjadi 3 kecamatan. Setelah membaginya, maka daerah yang kita buat sudah jadi dan terbagi menjadi 3. Kemudian digitasi selanjutnya yaitu melakukan digitasi sungai dengan cara sebelum itu kita melakukan stop editing terhadap pembuatan batas administrasi dulu. Kemudian ini bisa saja. Nah, untuk mulainya lagi untuk membuat sungai, kita buka katalog lagi. Kita klik kanan di folder yang sama, kemudian new dan save file. Nah, kita namai saja sungai. Kemudian karena sungai berbentuk garis, maka kita pilih polyline feature type-nya. Kemudian kita sesuaikan lagi koordinatnya dengan 48S dan kita oke. Setelah itu sama seperti tadi, kita klik kanan di sungai, kemudian start editing dan kita klik sungai di create feature, kemudian klik line. Nah, kita sekarang bisa membuat sungai di 3 kecamatan yang telah dibuat tadi. Nah, setelah selesai membuat sungai, kita jangan lupa untuk melakukan stop editing kembali dan kita save. Setelah itu kita akan membuat jalan. Langkahnya masih sama, klik kanan di katalog, di folder yang sama, kemudian kita buka new dan klik save file. Kita membuat jalan yaitu berupa garis. Nah, maka kita pilih polyline dan jangan lupa untuk menentukan koordinatnya yaitu 48S seperti tadi. Kemudian kita start editing kembali. Kemudian jangan lupa untuk klik jalan dan pilih line. Dan kita buat jalan di daerah yang sudah kita bagi tadi.
Oke, saya di sini telah selesai membuat jalan. Kemudian jika telah selesai, jangan lupa lagi untuk lakukan stop editing di menu editor yang bisa. Kemudian digitasi terakhir yaitu membuat titik di area yang akan kita buat. Caranya masih sama, klik save file, dan di sini tentu saja bikin simbol untuk menyimbolkan sesuatu. Di sini karena berbentuk titik atau poin, maka kita pilih widget type point, kemudian jangan lupa memilih 48S koordinatnya, kemudian kita OK. Dan masih sama, kita start editing dan kita klik simbolnya dan pilih poin. Nah, berbentuk poin. Di sini kita pilih poin sesuai dengan yang ada pada data yang atau peta yang kita inputkan tadi. Oke, setelah saya buat titik atau poin di peta, kemudian langkah selanjutnya adalah kita dapat mengubah simbol atau warna atau bentuk yang kita inginkan dari atribut-atribut yang kita buat tadi. Di sini simbol atau poin tadi akan saya ganti menjadi bentuk seperti ini, dan kita bisa juga ubah warnanya. Nah, di sini kita juga dapat mengubah besarnya simbol yang kita inginkan. Nah, di sini sudah berubah. Kemudian jalannya kita sesuaikan. Oke, sungainya juga kita pilih yang warna biru, river, dan kita tambahkan sedikit. Oke, kemudian untuk batas administrasinya, karena tadi kita ubah menjadi warna hulu, kita ubah lagi menjadi berwarna. Oke, nah jadi seperti ini. Mungkin kita bisa lihat lebih jelasnya. Kita cek di peta dasar yang kita input tadi. Seperti ini kira-kira. Mungkin cukup sekian untuk caranya, tapi sebelum keluar kita jangan lupa untuk menyimpan file kerjaan kita membuat peta dengan mengklik save as di sini, dan kita simpan di folder yang kita inginkan. Dan di sini. Dan jangan lupa mengubah namanya. Oke, kita klik save. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.